Abang Ju untuk mengajar sekolah minggu hari ini. Nah, supaya lebih semangat, tiba saatnya kita akan muji nama Tuhan. Kita melakukan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Tiba saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian Hatiku Percaya. Aku tak mengerti.
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tiba saatnya kami pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Fani dan Bang Jonathan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang mendengar Bapa, berkati hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati juga teman-teman kami Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit, supaya di minggu selanjutnya bisa beribadah melalui YouTube bersama-sama nih Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sudah tahu belum ya tema minggu ini apa? Temanya apa ya Bang? Temanya adalah Ora et Labora. Ora et Labora. Siapa yang tahu arti Ora et Labora? Angkat tangannya. Ora et Labora itu apa sih? Ora et Labora adalah berdoa dan bekerja. Dia bekerja atau berusaha. Siapa di sini yang sehari-hari sudah melakukan berdoa dan berusaha atau belajar? Siapa? Pasti kita semua sudah melakukan ya. Karena anak sekolah minggu GTB selalu hebat dan rajin berdoa dan belajar. Itu kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Markus 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dibuka semua ya Alkitabnya adik-adik, dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita mau baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita atau firman Tuhan tentang Bartimeus? Ada yang udah belum? Kalau ada yang udah atau masih lupa-lupa, kita akan bahas ya. Jadi pada waktu itu ada sebuah kota yang bernama kota
Yeriko. Nah, jadi di kota Yeriko itu ada seorang buta. Dia duduk di pinggir jalan dan orang buta itu bernama siapa? Bartimeus. Bartimeus itu adalah anak Timeus. Nah, jadi pada waktu itu dia sudah lama mendengar bahwa Yesus orang Nazaret bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan apa? Siapa yang sudah tahu ceritanya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, dan itu terjadi di Yerusalem kalau adik-adik masih ingat. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad oleh umat manusia. Kenapa Tuhan Yesus ditunggu-tunggu? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau menurut orang-orang biasanya nggak mungkin lah kok bisa sembuh tiba-tiba. Tapi kalau Tuhan yang sudah berbuat, bisa jadi mungkin tidak? Bisa, ya mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, untuk masuk dalam ceritanya akan dijelaskan oleh Abang Jonathan. Nah, jadi pada saat itu seperti yang kita baca tadi, Yesus dan murid-muridnya sedang ada di Yeriko. Mereka sedang berjalan bersama para pengikut Yesus. Jadi mereka berombong-rombongan datang ke dalam Yeriko. Nah, lalu di situ seorang buta tadi yang bernama Bartimeus, dia duduk di pinggir jalan. Dia mendengar dari kerumunan orang bahwa ada Yesus orang Nazaret yang datang ke Yeriko. Lalu akhirnya dia mau mencoba memanggil Yesus agar dia bisa sembuh dari penyakitnya. Karena dia buta udah lama, dia ingin sembuh dan bisa melihat. Nah, lalu selanjutnya dia mencoba memanggil Yesus. Nah, seperti yang di ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bartimeus ini memanggil Yesus, Yesus, datanglah kemari, sembuhkanlah penyakitku. Aku tidak bisa melihat karena aku buta. Dia terus berteriak agar Yesus dapat mendengarnya. Nah, lalu akhirnya orang-orang di situ menegur dia karena dia selalu teriak-teriak, karena dia memanggil Yesus dengan suaranya keras. Langsung disuruh, Bartimeus jangan teriak-teriak berisik gitu. Nah, tapi karena walaupun dibilang banyak orang suruh diam menegurnya si Bartimeus itu, Bartimeus tetap terus berteriak pada memanggil Yesus. Dia terus memanggil Yesus untuk menolongnya. Nah, lalu di ayat 49 akhirnya Yesus berhenti dan menyadari bahwa Yesus ada yang memanggil. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang di situ, pergilah, panggillah dia dan memanggil orang buta itu, dan berkata kepadanya. Orang-orang itu langsung memanggil Bartimeus, bilang kepada Bartimeus, engkau dipanggil Yesus, siapkanlah hatimu dan datang kepada Yesus. Akhirnya Bartimeus senang nggak kira-kira misalnya kalian berdoa kepada Tuhan, terus Tuhan menjawab doa kalian, pasti kalian senang. Nah, akhirnya Bartimeus dengan semangat dia meninggalkan jubahnya dan pergi ke hadapan Yesus. Nah, lalu selanjutnya di ayat 51 Yesus akhirnya bertanya kepada Bartimeus, kenapa engkau memanggilku? Apakah yang harus aku perbuat kepadamu? Di ayat 51 itu. Lalu selanjutnya Bartimeus menjawab Tuhan Yesus, supaya aku dapat melihat karena aku buta. Dia yang meminta penyembuhan dari Yesus. Nah, akhirnya Yesus menjawab kepadanya di ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga si Bartimeus dapat melihat dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi karena iman si Bartimeus yang dengan semangatnya dia terus memanggil Yesus, karena dia membutuhkan pertolongan yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Nah, akhirnya dia mendapat kesembuhan. Wah, luar biasa. Berarti kehebatan Tuhan yang ada di dalam cerita ini apa? Tuhan menyembuhkan seorang buta. Kalau buta itu kira-kira enak nggak sih rasanya? Apa kita bisa melihat orang? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Apa kita bisa melihat matahari? Bisa nggak? Nggak bisa juga. Kalau buta itu pasti gimana pandangannya? Semuanya
gelap, coba kita tutup mata kita sama-sama. Enak gak kita kayak begini? Gak enak, gak bisa lihat, gak bisa ngeliat papa mama, gak bisa melihat adik, gak bisa melihat abang. Enak gak? Gak enak. Tapi Tuhan menyembuhkan si Bartimeus. Hebat sekali ya Tuhan kita ya. Berarti Tuhan itu penuh kuasa bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kita harus belajar dari siapa tadi namanya? Bartimeus. Jika kita pengen sesuatu, berarti kita harus berusaha. Kita nggak boleh diem aja. Misalkan kalau adik-adik pengen di sekolah dapat ranking 10 besar, apa yang adik-adik lakukan? Harus belajar atau sedih? Aku sedih, aku nggak bisa, masa temanku bisa tapi aku nggak bisa masuk 10 besar. Apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah putus asa? Boleh nggak putus asa? Nggak boleh. Boleh nggak diem aja nggak belajar? Nggak boleh. Berarti kita harus belajar supaya menjadi anak yang pintar, berprestasi di sekolah. Nah, seperti yang dilakukan si Bartimeus, dia berusaha minta pertolongan sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, untuk itu berarti adik-adik semua harus belajar supaya bisa menjadi kebanggaan orang tua dan Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya bisa kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita sudah melakukan yang bagian kita. Bagian kita apa tadi? Belajar, berdoa sesuai temanya tadi apa? Labora. Ya, artinya adalah berdoa dan berusaha. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Siapa yang sudah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, angkat tangannya. Ya, kita semua sudah memiliki iman yang kuat belum? Kalau belum, berarti kita harus memiliki iman kuat di dalam Tuhan Yesus. Contohnya apa, Bang? Contohnya itu kita selalu datang ke gereja untuk beribadah. Kalau karena ada COVID ini, kita selalu beribadah melalui YouTube. Harus tetap ibadah ya, walaupun kita di rumah aja. Kita nggak boleh hari Minggu malah tidur, malah malas-malas, malah nonton. Biasanya hari Minggu banyak tontonan kartun kan. Nah, berarti kita harus tetap ibadah walaupun kita lagi ada pandemi kayak gini, karena Tuhan pengen kita memiliki iman di dalam Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah kita harus berbuat baik kepada semua orang, karena Tuhan itu sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Apa kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Apa ya? Tuhan Yesus rela disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa adik-adik semua, dosa kakak dan abang. Untuk itu kita juga harus berbuat baik. Kita nggak boleh pandang-pandang teman. Kalau teman kita lagi kesusahan, kita bantu. Contohnya apa sih? Misalkan teman kita ada yang nggak ngerti nih pelajaran matematika, tapi kita bisa. Terus teman kita nggak bisa, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita diemin aja atau gimana? Kita harus ikut bantu. Aku bisa kok matematika, sini aku ajarin, tapi nanti kamu harus dipelajari lagi ya di rumah supaya kamu bisa. Gitu. Itu contoh yang baik nggak? Baik. Apalagi contoh yang baik? Berbuat baik seperti bantuin mamanya bangun tidur, pagi-pagi beresin rumah. Kalau buat adik-adik yang cewek-cewek nih ya, jangan males-malesan. Kalau perempuan itu harus rajin, yang cowok juga gitu. Ya, harus rajin apa? Yang cowok biasanya rajin makan ya. Enggak. Yang cowok juga bisa ikut bantu mamanya beres-beres rumah, atau harus berbuat baik sama adiknya. Nggak boleh berbuat jahat, harus selalu ngalah sama adiknya, harus sayang sama papa mama. Itu juga contoh perbuatan yang baik. Nah, itu ada poin yang sudah Kakak sampaikan. Dan jangan lupa adik terus pelajari, adik-adik pelajari di rumah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan harus melakukan firman Tuhan. Apa tadi temanya? Labora, berdoa dan berusaha. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik semua dalam sikap doa, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami jadi mengerti bahwa kami harus berusaha dan kami juga harus berdoa kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang memberikan berkat kepada kami. Kau juga memberkati setiap aktivitas kami Tuhan, maupun pendidikan kami Tuhan dalam sekolah Tuhan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Kau memberkati orang tua kami Tuhan. Kau memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Kau sertai selalu kami dalam lingkungan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya adik-adik. God bless you.